tanah perjanjian. Abraham keluar, bawa istri, bawa keponakan, bawa harta benda, semua dia bawa. Lalu Tuhan bilang begini, nanti engkau akan dapat keturunan. Waktu itu Abraham memang sudah cukup umur, 75. Istrinya juga masih punya harapan untuk dapat anak. Tapi setelah lama mereka jalan ikut Tuhan, baru saja mereka keluar dari Uskastim, sampai di Mesir, pencobaan datang pada keluarganya. Abraham, kita sebut dia bapak orang percaya, saudara. Tetapi ketika dia ada dalam perjalanan menuju kepada janji Allah, pencobaan mulai datang. Dia masuk di Mesir, Raja Mesir suka dia punya istri. Abraham takut setengah mati. Ini kalau raja ambil saya punya istri, pasti saya dibunuh. Maka dia bilang begini, lu mengaku saya ketong dua nih kakak adik. Saudara bisa bayangkan ada seorang Abraham yang begitu percaya janji Allah, semau untuk ikut Tuhan. Tapi ketika tantangan datang, justru dia mulai jual dia punya istri. Untung di Alor Tengah Utara tidak ada orang jual istri. Amin ya? Amin. Tapi Abraham, bapak semua orang percaya, jual istri. Bisakah kita mau melakukan hal itu? Mungkin kita berpikir ini Abraham orang gila. Tapi kepada Abraham disematkan sebuah gelar bapak semua orang percaya. Bapak yang percaya, tapi ketika persoalan datang, bapak yang percaya justru jual dia punya istri. Apakah itu bapak yang baik? Jadi tetap. Bapak Ibu, dalam perjalanan itu, Abraham menemukan begitu banyak tantangan. Tuhan janji untuk kasih anak, ya toh? Waktu itu, ya Abraham ini bapak yang gagah-gagah sekali. Setelah sudah sekian lama, persoalan itu ternyata ada pada istrinya. Istrinya tidak bisa melahirkan. Sudah selesai mati pucuk orang bilang. Maka istrinya bilang gini, ini sudah kebiasaan kita. Kalau saya tidak bisa melahirkan, engkau menikahlah dengan hambaku. Maka diberikanlah siapa? Hagar. Lalu lahirlah Ismail. Tapi Tuhan tidak suka. Setelah bergumul sekian lama, datanglah janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan berkunjung ke rumah Abraham. Lalu kemudian bilang begini, tahun depan istrimu melahirkan. Waktu itu saudara, Abraham sudah sekitar umur 100 tahun. Lalu Sarah 70 tahun. Nenek-nenek hamil. Bisa kita bayangkan, nenek rambut putih, badan sebongkok, sekarang buncit di depan. Kira-kira dia pun bengkok model apa? Kan 70 tahun pasti bungkuk ke depan toh. Tapi giliran hamil jadi huruf S. Jadi ketika Abraham, istri Abraham berumur 70 tahun, Tuhan kasih dia melahirkan. Digenapilah janji Allah setelah bergumul begitu lama, nikah begitu lama, Tuhan tidak kasih, sampai kemudian 100 tahun. Setelah semuanya sudah serasa begitu tidak ada harapan, Tuhan ternyata kasih anak. Setelah anak itu mulai besar, satu hari Abraham tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya Tuhan bilang begini, pergilah ke puncak Moria, persembahkanlah dia sebagai korban yang disembelih dan dibakar hidup bagi Allah. Saudara, bapak mana yang tega? Ini anak, ini bukan anak yang dapat kaget-kaget dapat. Anak yang berdoa sampai kemudian sudah 70 tahun sampai umur 100 tahun baru Tuhan kasih. Setelah itu Tuhan bilang begini, bawa dia, bakar di Moria. Siapa yang sudah gila? Gila. Ketika Abraham dapat mimpi itu, apa yang dilakukan? Keesokan paginya dia bangun dan dia pergi ke Moria. Kira-kira dia tanya dia punya istri atau tidak? Tidak. Kenapa tidak tanya dia punya istri? Pasti istri akan bilang begini, lu mimpi tak salah. Betul tak? Betul. Saya yang setengah mati mengandung, lu yang dibakar. Sudah nenek-nenek saya yang hamil setengah mati, saya yang melahirkan setengah mati. Sekarang kau suruh supaya dibakar untuk Tuhan. Mungkin Tuhanmu Tuhan yang gila.
Saudara, saya tidak ketemukan di dalam catatan bacaan tadi Abraham omong-omong dan dia pun istri. Mungkin dia laki-laki takut istri. Makanya dia tidak omong dan dia pun istri, dan dia tidak tanya istrinya. Jadi bapak-bapak yang sedikit-sedikit suka simpan uang, son tanya istri belanja sendiri, itu laki-laki takut istri. Ya toh? Karena kalau dia tahu, istri tahu pasti kena mengomel. Jadi dia selalu menghindar supaya daripada memtua mengomel, lebih baik saya tidak omong. Mas ada kok bapak-bapak suka sembunyi uang? Bertobat kita laki-laki takut istri. Tapi itulah Abraham. Entah dia tanya dia pun istri, entah dia pun istri mengomel, tapi pagi-pagi pergilah dia ke puncak Moria. Bawa anak yang sudah dibesarkan dengan penuh cinta kasih. Bawa anak yang sudah didoakan dan diharapkan. Dia bawa, tentu saudara. Dia pergi ke puncak Moria dengan tangisan. Berapa banyak orang Kristen datang kepada Allah dengan air mata. Tuhan, kan Tuhan yang kasih. Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji? Tuhan, bukankah Engkau yang sudah menunjukkan itu? Sekarang Tuhan minta lagi. Saudara, dalam keadaan seperti itu mungkin ada bapak-bapak yang akan mengatakan, lebih baik tidak pergi. Anak hanya satu. Berdoa begitu lama. Saya bertemu dengan beberapa pasangan Kristen yang setelah nikah bertahun-tahun tidak dapat anak. Lalu tiba-tiba istrinya hamil di umur 45 tahun. Melahirkan setengah mati. Anak-anak satu-satunya itu kadang-kadang dibesarkan jaga ini seperti gelas mau pecah saja. Di mana-mana tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini bisa bayangkan kalau ada anak yang umur 100 baru dapat. Lalu kemudian Tuhan bilang piko bakar dia hidup-hidup. Abraham memilih untuk pergi. Pergi dengan rasa hati. Antara menangis, antara kecewa, bahkan antara mempertanyakan benarkah Tuhan ini menggenapkan janjinya. Bukankah Tuhan sudah kasih sekarang minta kembali. Tuhan seperti apa yang sudah kasih minta kembali. Tapi itulah Abraham. Dia pergi ke puncak Moria dalam sebuah air mata. Jalan ikut apa yang Tuhan mau. Dan dalam perjalanan itu ada percakapan yang sengaja dicatat oleh Alkitab. Percakapan antara ayah tanya dengan anak tanya di bapak. Bapak, sudah ada ini, sudah ada ini. Mana korban yang mau dibawa? Dan jawaban Abraham itu jawaban penuh dengan kepasrahan. Nanti Tuhan yang kasih. Saudara, kalau kita ditanya seperti itu, mungkin kita tidak akan bisa jawab. Tetapi dalam iman Abraham mau pergi. Saya suka sekali dengan sebutan ini. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Meskipun ternyata imannya bukan iman yang sempurna. Kita belajar Bapak Ibu bahwa dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, iman kita ini belum sempurna. Walaupun dia paling rajin gereja, walaupun dia paling setia pelayanan, tetapi ada satu titik di mana ada waktu kita akan berlinangan air mata. Ada satu waktu kadang-kadang kita memang kelihatannya gagah sebagai seorang ayah. Di depan semua orang kita bisa bilang, saya bisa. Tapi kemudian ada satu titik di mana Allah akan izinkan seperti itu. Nah, karena itu bapak-bapak yang terkasih, kita perlu belajar bahwa kerapuhan manusia itu tidak pernah menghalangi rencana Tuhan. Allah mau supaya kita belajar menjadi orang-orang yang benar-benar percaya. Nah, seperti apakah iman Abraham itu? Iman Abraham disebut iman yang transrasional. Iman yang apa? Transrasional. Bapak Ibu, dalam dunia ini ada 3 cara berpikir manusia. Yang pertama adalah berpikir irasional. Apa? Berpikir apa? Irasional. Semuanya tidak masuk akal. Sedikit-sedikit tidak masuk akal yang dia pikir. Ketika dia sakit, dia pikir, ini pasti ada yang suangi saya ini. Sedikit-sedikit selalu berpikir, oh ini setan yang buat.
Kadang-kadang berpikir juga, oh ini nenek moyang ada datang kok ganggu. Semua hal dihubungkan dengan yang tidak masuk Saudara, satu kali, ini saya sudah pernah cerita di mana ya, Alemba. Ada seorang pendeta, minta maaf Bapak pendeta dan Ibu pendeta. Ini cerita, seorang pendeta, dia bertengkar dan dia pun koster. Bapak tua marah koster, dan koster karena tersinggung, koster marah balik Bapak. Don dua, Bapak saya mau kasih tahu sesuatu. Mau cepat baru turun ini. Mau ajak omong berkelahi lagi ulang. Tidak Bapak. Saya mau kasih tahu Bapak. Kita di sini ada bencana alam, gempa bumi yang hebat dan kuat. Bapak tolong pulang sekarang. Pendeta bilang, lu gila. Saya baru turun pesawat, kau suruh saya naik kembali. Tapi kemudian dia tutup telepon. Berapa menit kemudian koster telepon lagi, Bapak pulang sudah Bapak. Bapak pulang sudah. 2 hari, 3 hari kemudian pendeta merasa sangat terganggu. Akhirnya dia pulang. Waktu dia pulang turun sampai di bandara, dia pun koster yang jemput. Koster jemput, lalu kemudian bilang begini. Koster jemput, ambil Bapak tua pun koper. Bapak tua masih marah ini. Ini satu lagi, muncul lagi kembali. Lu mau ajak perkelahi bagaimana? Tapi koster datang kali ini dengan berlinangan air mata. Bapak pendeta menangis. Kenapa lagi lu menangis lagi? Bapak pendeta, saya mau kasih tahu. Gara-gara bencana alam, saya punya rumah surubu Bapak. Maka pendeta ini bilang begini, itu lupung upah dosa. Kau bertengkar dengan hamba Tuhan, makanya kau punya rumah Tuhan kasih rubu. Surasa. Lalu kosternya tetap betul Bapak. Saya punya rumah rubu Bapak, tapi saya mau kasih tahu Bapak secara langsung. Bapak rumah rubu dan terbakar, hangus dan tidak ada sisa Bapak. Makanya saya tidak berani untuk kasih tahu Bapak secara langsung. Bapak susah sampai baru saya ngomong ini. Lalu ini Bapak pendeta bilang begini, sabar. Itu kehendak Tuhan. Biasa begitu, Bapak. Kalau kita punya anak mantu yang nakal, kalau kita punya bapak mantu yang tukang bikin susah, tetangga yang bisa bikin masalah, ketika ambulans jemput kita bilang sukenade pembantu. Tuhan balas. Tapi giliran ambulans yang jemput kita selalu bilang begini, Tuhan apa kehendakmu? Di sini ada yang suka begitu? Ada. Itu karena suka pikir masalah tentang orang lain dan keadaan kita. Lalu kemudian kita pikir bahwa oh, kalau COVID kena dia ada iman kurang. Tapi kalau COVID kena saya ini kehendak Tuhan. Saya berpikir irasional. Itu kadang-kadang semua hal kemudian dihubungkan dengan yang tidak masuk akal. Dan itu kadang-kadang terjadi di kita pun mama-mama juga. Bukan bapak-bapak saja. Jalan di mana-mana, lewat pohon asam di Mabus itu. Mulai ambil paku dan taruh di kepala. Sisir tajam taruh di kepala. Dengan tujuan? Setan takut sisir. Kalau setan takut sisir, maka tolong bendara tak lelang beli sisir 2 ton. Bagikan semua sobat dari atas dengan kepala. Setan tidak takut sisir. Setan takut tahu dan firman Allah dan apa yang dikerjakan. Karena itu jangan takut setan di bawah kolong ya. Seperti anak sekolah minggu lagu. Dong dong ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Tidak, setan tidak di bawah kolong. Setan itu suka pikiran yang kosong. Amin. Amin. Setan sudah sembunyi di bawah kolong. Dia masuk di kitab pikiran yang kosong. Jangan berpikir irasional.
Cara berpikir yang kedua namanya rasional. Segala sesuatu kadang-kadang kita ikut menurut aturan, menurut hukum matematika, menurut ilmu fisika, menurut ilmu kedokteran, dan seterusnya. Ada banyak yang bisa dijelaskan dari ilmu kedokteran. Ada banyak yang bisa dirumuskan dari ilmu fisika dan matematika. Tetapi tidak semua hal dalam dunia ini sama jatuh persis dengan ilmu fisika dan matematika. Contohnya, hukum aerodinamika. Sebuah benda bisa terbang di atas langit seperti pesawat yang tadi pagi saya panggil. Itu kalau dia punya sayap itu sama besar dengan dia punya badan. Semakin besar badan pesawat, semakin lebar juga dia punya sayap. Itu hukumnya. Sayap makin besar, itu berarti badan pesawat makin besar. Tapi saudara pernah lihat kupu-kupu? Pernah? Dia punya sayap besar atau kecil? Dia punya badan kecil atau besar? Kenapa dia bisa terbang? Menurut hukum aerodinamika, kalau sayap terlalu besar, badan terlalu kecil, angin tiup lewat. Angin tiup pasti naik terus. Atau saudara, apakah saudara pernah lihat lebah? Pernah lihat lebah? Bahasa Apuya apa? Nawang. Tawang. Itu. Lebah itu badannya kecil atau besar? Besar. Dia punya sayap besar atau kecil? Kecil. Lebah badan gendut, buncit, sayap kecil, bisa terbang. Menurut hukum aerodinamika, hukum matematika, tidak bisa terbang. Tapi kenapa dia terbang? Kenapa kupu-kupu sayap besar, badan kecil terbang? Kenapa lebah badan gendut, buncit, sayap kecil bisa terbang? Kenapa? Jangan bilang itu kehendak Tuhan lagi. Jawabnya sederhana. Karena lebah dan kupu-kupu tidak percaya kepada ilmuwan. Mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak dalam hidup kita tidak bisa dijelaskan secara rasional. Maka beriman itu adalah tindakan transrasional, melampaui akal budi. Banyak hal yang harus dilakukan dalam ketaatan tanpa memakai logika yang rapuh. Cara berpikir kita tentang ilmu pengetahuan masih terbatas, saudara-saudara. Dan karena itu kita beriman dengan iman yang transrasional. Sepertikah apakah iman transrasional? Satu orang bapak tolong berdiri dan baca itu. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Seperti apakah iman Abraham itu? Buka Alkitab, bapak-bapak. Atau yang sudah hafal dan berdiri kok. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Silakan satu orang bapak-bapak. Adakah bapak-bapak? Ada. Yang pura-pura jadi bapak-bapak tidak bisa ya. Silakan bapak kuat. Ibrani 11 ayat 17. dengan saksi-saksinya. Ayat 17. Di ayat. Pada iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir orang Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari istana
dia akan telah menerimanya kembali. Ya, catatan ayat 17 mengatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk apa? Membangkitkan orang mati. Saudara, pada waktu Abraham hidup, sebelumnya tidak pernah ada orang mati yang bangkit kembali. Memang ada Henok yang diangkat ke surga, tapi dia tidak pernah mati. Waktu Abraham hidup, dia tidak pernah melihat ada orang mati bangkit. Belum pernah ada cerita tentang orang mati bangkit. Tapi kenapa Abraham berani untuk ambil pisau dan mau tikam pisau? Karena dia berpikir, walaupun saya bunuh anak ini, Tuhan pasti membangkitkan dia kembali. Karena itu Abraham datang dengan iman. Ya, saya percaya kepada Allah yang hidup. Kalau saya bunuh anak ini, pasti Tuhan kasih bangkit kembali. Karena iman seperti itu. Saudara, walaupun dia tidak pernah melihat, iman kita itu iman yang harus berkata apa? Sekalipun. Kita katakan sekali lagi apa? Sekalipun. Kata sekalipun ini sering kali diulang. Tadi kita baca dalam Ibrani pasal 11, dia pakai kata walaupun, sekalipun. Sekalipun. Kata ini selalu diulang di dalam beberapa bagian Alkitab untuk mengatakan seperti itulah iman sejati. Iman sejati harus berkata apa? Sekalipun. Habakuk dia menulis begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil pohon asam tidak dibeli-beli, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang tukang kumpul asam, saya kasih tahu, harus berkata seperti Habakuk, sekalipun pohon ara, sekalipun pohon asam, dan seterusnya. Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, beriman sejati itu harus berkata apa? sekalipun. Mau pelayanan sejati harus berkata apa? Sekalipun. Mau pergi kaum bapak, sekalipun hujan kita pergi. Amin. Amin. Mau persekutuan kaum bapak, sekalipun di rumah belum makan, pergi. Amin. Amin. Pulang berlambung. Iman sejati, cinta sejati harus dibuktikan dengan kata sekalipun. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita mungkin belum mengerti, kita harus berkata sekalipun. Cinta sejati juga harus dibuktikan dengan kata sekalipun. Makanya kalau sudah nikah lama, pulang apalagi datang lama-lama di takhta lelang, pulang rindu istri, peluk dari belakang, lalu bilang, mama, sekalipun mama. Bisa. Lalu kemudian Bang Tua tanya, sekalipun apa bapak? Kita mulai bilang, mama, sekalipun mama punya mulus-mulus tidak ada, jalan susama seperti jalan di bawah pun atas itu, aku tetap mencintai. Amin. Amin. Lalu kemudian Bang Tua balik kembali, bapak, aku tetap mencintai bisa. Sekalipun apa mama? Sekalipun bapak rambut susun adel. Dulu penuh mengingat rambut, sekarang tinggal 2 helai. Aku tetap mencintaimu. Amin. Amin. Lalu waktu balik kembali peluk istri dan bilang begini, mama, sekalipun apa oleh bapak, sekalipun mama sudah penuh kepalsuan. Penuh kepalsuan, kenapa lagi bapak? Soalnya mama pun gigi su palsu. Lalu waktu balik lagi bilang begini, mama, sekalipun mama, sekalipun apa lagi? Sekalipun mama semakin berkurang. Kurang apa di saya? Kurang aja. Tidak, mama pun pendengaran makin kurang. Dulu kita bisik-bisik, sekarang kita mesti berteriak. Aku tetap mencintaimu. Maka kita sejati harus dibuktikan dengan kata pelayanan sejati dibuktikan dengan Sekalipun. kesetiaan
kesetiaan kita sebagai pengurus dibuktikan dengan amin Harusnya bisa berkata sekalipun hujan berat saya pergi pelayanan, sekalipun saya sibuk setengah mati saya pelayanan. Itu iman sejati. Amin. Jadi pulang dan lu mulai berkata sekalipun lalu menghadapi istri sekalipun semuanya. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak melihat. Karena itu selalu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kadang-kadang kita balik, berbahagianya orang yang sudah lihat dulu. Sehingga kadang-kadang ketika dia sakit, dia tunggu sembuh dulu baru percaya. Tidak, saudara tidak perlu tunggu sembuh baru percaya. Percaya sebelum sembuh. Amin. Percaya sebelum sesuatu kita lewati. Karena kita punya iman harus berkata Sekalipun. Iman Abraham, iman yang berkata sekalipun saya tidak mengerti, sekalipun saya tidak memahami, sekalipun banyak hal yang Tuhan buat itu saya belum tahu, tetapi ini yang saya mau buat. Saya punya iman yang sejati kepada Allah. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu juga anak-anak juga. Anak-anak masih mengantuk kok? Tidak. Coba anak-anak tepuk tangan yang kuat dulu. Nah, luar biasa. Bapak-bapak, begini. Iman itu sering kali disebutkan dalam Alkitab. Orang yang punya iman sebesar apa? Dia bisa pindahkan gunung Muna, pindah dari pantar, pindah di Alor Besar gitu. Kalau dia punya iman sebesar biji, orang punya iman sebesar biji sawi bisa pindahkan gunung. Tapi Tuhan Yesus selalu mengatakan bukan persoalan iman itu kecil atau besar. Ada orang berpikir, oh iman yang besar itu kalau berdoa langit langsung mendung, atau berdoa hujan langsung turun. Saya dan pendeta yang di Manobe, kami pernah pelayanan sama-sama di Sabu. Lucunya begini, satu kali ada satu orang naik pohon tua, lalu dia jatuh. Ketika dia sudah mau mati, Pak Yandi berdoa, Tuhan, kami mohon padamu sembuhkanlah orang ini. Lalu ini orang sembuh. Semua orang mulai puji kami dua. Wih, pendeta Leo dan pendeta Yandi itu dong doa kalau berdoa langsung jadi. Hebat, punya iman luar biasa. Tapi satu kali saya punya jemaat sakit, nenek-nenek. Lalu saya panggil, Tuhan ditolong datang, bantu dan berdoa. Dan waktu berdoa, Tuhan kuatkanlah dan sembuhkanlah hamba-Mu. Habis berdoa, Bang Tua mati. Putus napas. Lalu kemudian orang bilang, ini kan iman. Saudara, iman bukan seperti itu. Iman itu berarti ketika kita berserah kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Dia, keputusan di tangan Dia. Kita boleh berdoa, tikam lutut sampai tikam kepala. Keputusan jawaban itu di tangan Tuhan, bukan kita yang berdoa. Karena orang tukang berdoa, tapi dong yang tentukan jawaban. Tuhan, kalau sonde besok hujan saya tidak percaya. Yang begitu tuh jangan percaya orang seperti itu. Nah saudara-saudara, iman yang sejati adalah bukan sekedar iman itu mengerjakan perkara-perkara besar. Yang paling penting bukan iman itu besar, saudara. Yang paling penting iman kita benar. Yang paling penting adalah iman kita benar. Kita ulang sama-sama ya. Yang paling penting bukan iman besar. 1, 2, 3. Yang paling penting iman besar. Melainkan iman yang benar. Melainkan iman yang benar. Jadi jangan percaya kepada orang yang tukang bikin sulap, lalu saudara bilang dia lebih hebat dari pendoa-pendoa. Atau orang yang bisa melakukan mujizat, jangan selalu percaya kepada yang begitu. Karena apa? Iman yang dibutuhkan bukan sekedar besar atau kecil, tetapi yang dibutuhkan adalah iman yang benar. Harus punya iman yang benar, bukan iman yang besar. Karena iman yang benar pasti melakukan hal yang benar besar. Sementara iman yang besar kadang-kadang isinya salah semua. Saudara, waktu saya masuk kuliah, tahun 97 ya, saya dengan pendeta Ero, pendeta Ero di sini. Kami seangkatan, ibu pendeta Saksi Beli, kami satu angkatan. Waktu kami masuk kuliah, di antara kami itu ada anak-anak utusan daerah yang baru datang di Kubu. Tidak pernah ikut.
Lalu ketika kuliah mau jadi pendeta, dong baru pergi di Kuta. Ketika sampai di sana, ada satu senior bilang begini, kalau datang kampus, tolong pakai parfum. Lalu kemudian Ibu Rona punya kawan satu angkatan itu, tolong kau pakai parfum. Jadi saya bilang, ada yang bilang begini, parfum itu apa? Karena dia dari gunung sana. Lalu kami menjelaskan, parfum itu cairan yang wangi. Oke, selesai. Lalu kami semua pergi cari parfum. Waktu itu tahun 97 dan harga mahal semua. Cari parfum terakhir kami sesuaikan dengan kantong, Pak. Jadi ada juga yang ketemu parfum kecil begini, yang penting ada parfum. Pulang karena mau periksa ini. Ketika kami pulang dan bawa kami parfum botol kecil, mahal. Mulai banding-banding, datanglah seorang teman saya, anak utusan daerah. Dia heran dengan kami parfum semua. Kamu parfum botol kecil-kecil, harga mahal. Saya heran. Saya punya ini besar dan harganya murah. Saya tanya, parfum apa? Dia bilang, kamu parfum isi di botol kaca kecil. Saya punya ini isi di kaleng besar. Dan ini jangan-jangan tak salah ini. Maka dia kasih keluar. Coba kita lihat tuh parfum yang mana. Kami kasih keluar, kami parfum yang botol kecil. Waktu pun datang satu kaleng tinggi begini. Lalu saya lihat tulis di situ, hairspray. Tahu saudara hairspray? Mama tahu hairspray? Untuk apa tuh? Kasih kaku rambut waktu pakai sanggul toh. Mau pakai konde biasa semprot supaya ini rambut dong jangan bergerak. Sehingga walaupun kita naik motor itu rambut sudah begini. Hairspray, saya bilang begini, ini bukan parfum. Tapi dia mati-matian ini cairan dan wangi. Ini cairan dan wangi, tapi ini bukan parfum. Karena parfum itu minyak wangi seperti badan. Ini taruh di rambut. Dia mati-matian ini parfum. Karena ini cairan, ini wangi, minta ampun. Karena saking jengkel saya bilang lu semprot di pembuluh ketiak. Maka dia semprot di pembuluh ketiak. Lalu itu ke bulu ketiak lurus. Lurus seperti lidi. Itu karena apa? Percaya bahwa cairan wangi itu parfum. Padahal salah. Beriman itu seperti itu ya saudara. Beriman yang benar lebih penting daripada beriman yang besar. Iman tidak sekedar hanya besar atau kecil, tapi yang paling penting imanmu iman yang benar. Amin ya? Dan itu supaya punya iman yang benar, pelajarilah Alkitab, belajarlah sungguh-sungguh, pahami kehendak Allah dengan benar. Karena kadang-kadang iman yang benar itu butuh proses yang luar biasa. Tidak sekedar melihat perkara-perkara instan. Amin saudara? Amin. Nah karena itu saudara-saudara, penting punya iman yang benar. Bertumbuh, belajar, bergumul untuk punya iman yang benar. Tidak sekedar percaya kepada yang bikin mujizat. Tidak sekedar percaya kepada mereka yang berdoa langsung terbuka. Tidak. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Nah karena itu saudara-saudara, Abraham mau berkata sekalipun dia tidak mengerti, sekalipun dia belum paham, dia mau untuk pergi ke puncak Moria. Lalu kemudian sampai di sana, kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Inilah yang selalu terjadi dalam hidup orang beriman. Janji Allah itu tidak selalu seperti sebuah garis lurus, saudara. Janji Allah itu semakin lama semakin lebih baik. Semakin lama, semakin baik. Karena itu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dulu hanya satu keturunan, maka sekarang dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa melalui Abraham dan dalam ketaatannya semua orang akan diberkati. Tuhan mampu membuat janjinya semakin lama semakin indah. Walaupun dalam hal ini kerapuan kita selalu menghalangi. Tuhan tidak pernah gagal mengerjakan tujuan-tujuan.
Allah berhak menginterupsi hidup kita, saudara. Karena dia punya otoritas atas semua itu. Tuhan berhak untuk intervensi, campur tangan. Setiap kita harus mengatakan begini, kalau hidup ini milik Tuhan, maka seharusnya saya juga memberikan kesempatan kepada Allah untuk mengatur. Tuhan berhak untuk mengatur hidup kita. Bahkan Tuhan berhak untuk menginterupsi hidup kita. Dalam banyak hal kita harus mengatakan itu. Ada bapak-bapak yang berpikir bahwa selama-lamanya dia akan punya istri dan istrinya tidak akan berubah. Mungkin satu waktu istri itu pasti akan mati duluan. Ya. Mungkin ketika kita berpikir kita besarkan anak-anak, ya mereka akan besar. Ada juga anak-anak yang belum sampai remaja, sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tuhan berhak ambil. Dalam hidup ini, Tuhan berhak untuk atur menurut apa yang dia mau. Siapa yang berpikir bahwa Cantika 77 bisa tenggelam? Tidak ada. Tapi Allah itu berhak untuk interupsi hidup kita. Kita berpikir bahwa ini kapal yang modern, kecepatan larinya luar biasa. Tidak mungkin dia tenggelam. Betul, dia tidak tenggelam. Tapi dia terbakar di laut. Tuhan bisa mengatur yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena itu saudara-saudaraku, Allah berhak untuk mengatur hidup kita. Bahkan untuk membuat menjadi lebih baik. Dia bisa bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sudah gagal. Saya sudah tidak bisa buat apa-apa untuk merubah hidup ini. Tidak. Bahkan ketika pandemi ini terjadi, saudara, banyak orang berpikir bahwa saya tidak bisa lagi mencapai tujuan-tujuan hidup saya. Tidak. Kita belum gagal. Tuhan berhak untuk mengatur hidup kita dengan luar biasa. Dibutuhkan sebuah respon untuk berserah kepada Allah dalam segala keadaan. Ada seorang bernama Blondin. Dia itu seorang pembuat atlet akrobat yang selalu buat pertunjukan itu membentangkan tali, ikat tali satu, lalu hubungkan ke tiang yang lain. Lalu bapak ini, Pak Blondin ini, dia jalan di atas tali itu. Makin lama bentangan talinya makin panjang, makin lama makin panjang. Dia melatih dirinya sangat serius. Satu kali dia membuat pertunjukan di air terjun Niagara. Itu terjadi kisah nyata ini pada tahun 1891. Ada air terjun Niagara, air terjun terbesar di dunia, memisahkan antara Amerika dan Kanada. Dan air terjun itu sangat menyeramkan. Blondin membentangkan tali dari ujung yang satu ke ujung yang lain, jaraknya 1,6 km. Bisa bayangkan jalan di. Lalu kemudian dia jual tiket dan dia bilang, sekarang nonton pertunjukan. Waktu itu MC, orang beli tiket lalu kemudian duduk semua mau nonton Blondin jalan. Lalu MC tanya kepada penonton, apakah kalian percaya bahwa Blondin bisa jalan dari tali ini ke tali ujung ini ke ujung yang lain? 25% saja yang bilang percaya. 75% bilang ini kali dia pasti jatuh dan mati. Tapi kemudian Blondin jalan dan sampai 1,6 kilo. Maka pertunjukan yang kedua adalah MC bilang, pertunjukan kedua Blondin jalan di atas tali. Tadi kan kosong toh? Sekarang Blondin jalan sambil dorong gerobak. Apakah Anda percaya? Yang bilang percaya itu naik 50%. 50% bilang percaya, 50% bilang tidak percaya. Pasti dia jatuh. Lalu Blondin dorong gerobak itu sampai selesai, pulang kembali. Semua orang kagum. Lalu dia punya MC bilang begini, pertunjukan ketiga lebih hebat. Blondin akan jalan di atas tali, dorong gerobak, isi gerobak itu dengan karung penuh pasir. Taruh di dalam gerobak. Apakah kalian percaya? 75% penonton bilang percaya. 25% bilang tidak percaya, pasti dia jatuh. Blondin kemudian dorong pelan-pelan sampai. Maka pertunjukan keempat, MC bilang pertunjukan terakhir lebih luar biasa.
Blondin akan dorong gerobak dan di dalamnya akan ada pasir ditambah dengan satu orang manusia. Apakah kalian percaya? Penonton semua mengatakan kami percaya. Benarkah? Benar. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Maka MC bilang pertanyaan kedua adalah siapa yang mau jadi sukarelawan? Sukarelawan untuk duduk di dalam itu gerobak. Semua bilang kami tidak mau. Tadi tanya bilang percaya, percaya, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, yakin, yakin, suruh naik tidak ada yang mau. Tadi bilang percaya, silakan naik sudah. Jangan kalau jatuh mentua masih muda itu. Tadi percaya sungguh-sungguh, iya sungguh-sungguh. Tapi kenapa sudah mau naik? Kenapa tidak mau naik? Hai, kalau saya naik ini pasti hancur ini. Semua penonton tidak ada yang mau naik. MC kemudian sangat jengkel dan marah. Pertunjukan keempat tidak akan terjadi karena tidak ada sukarelawan. Semuanya mengaku percaya tapi tidak mau naik. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil dan bilang begini, biar saya saja. Semua balik dan bilang begini, lu gila. Tapi anak ini kemudian naik di atas gerobak itu. Dia nekat naik. Lalu Blondin jalan di atas tali. Dorong gerobak isi pasir dengan anak itu duduk di atas. Semua jantung setengah mati. Blondin bawa pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan sampai dengan selama. Semua orang kemudian berkata, luar biasa, hebat Blondin. Tapi kali ini mereka datang dan dekati ini anak kecil. Kamu tidak takut? Tidak. Kamu pun bapak mama ada datang lihat? Ada datang lihat. Kau pun bapak mama kasih izin? Iya, kau pun bapak mama kasih izin. Kau pun bapak mama nanti gila. Kau pun bapak mama yang mana? Lalu dia bilang, saya pun bapak kandung nih yang Pak Blondin. Itulah iman. Iman seorang anak. Kenapa dia berani naik di atas gerobak? Karena dia tahu dia pun bapak kandung. Bapak kandungnya tidak mungkin akan kasih jatuh. Itu bapak kandung. Saudara, berapa banyak orang Kristen itu berani berdoa dalam doanya? Bapakku yang di surga. Itu kita sering kali berkata Bapa kami di surga dalam doa kita. Tapi apakah setelah kita berdoa seperti itu, buka mata kita beriman dan pergi? Imanmu bermasalah jika setelah engkau berdoa seperti itu, engkau tidak berserah kepada Dia. Banyak kali orang Kristen gagal, walaupun mereka adalah pendoa-pendoa. Berani berkata Bapa kami yang di surga. Tetapi mereka tidak naik di atas gerobak itu dan berserah kepada apa yang Tuhan mau. Iman itu berserah kepada Allah. Anda menyerahkan diri kepada Dia. Kadang-kadang kita ini banyak sekali berdoa, minta ini, minta itu. Tetapi setelah itu kita tidak berserah kepada apa yang Tuhan putuskan. Allah berhak menginterupsi hidup kita. Dia berhak mengatur jawaban terbaik bagi kita. Apapun yang Anda doakan, itu semua tidak menentukan apa yang Dia tentukan. Iman harus seperti anaknya Blondin tadi. Berani naik. Karena tahu Bapakku di surga tidak mungkin menjatuhkan saya. Kita punya Bapa di surga. Dan sebagai seorang Bapa, saya juga seorang Bapa. Kita perlu belajar seperti Bapa di surga itu. Dia berani datang mencari kita, menemukan kita. Dia berani datang untuk mengatur hidup kita. Dia juga ingin supaya setiap orang itu datang kepada Dia seperti seorang anak. Walaupun kita ini adalah orang-orang yang sudah berumur dengan rambut yang semakin memutih. Kita belajar seperti Abraham. Di usianya yang ke-100 tahun, Tuhan bilang bawa anak itu. Walaupun Abraham pergi dengan cucuran air mata kepada Allah, dia melakukan. Itu iman.
Hari ini ibadat penyegaran iman. Saya mau kasih tahu. Jikalau engkau beriman kepada Allah, tetapi kalau doamu itu hanya stop di situ, bilang Bapa di surga, lalu tidak berserah, imanmu bermasalah. Seringkali kita berani berkata dalam doa, Bapa di surga, Bapa di surga. Tapi setelah amin kita tidak menyerahkan hidup. Seharusnya setelah kita bilang amin, sungguh-sungguh Tuhan apa yang saya minta, saya serahkan hidup lagi. Saya serahkan keluarga saya lagi. Bapak Ibu Saudara, Allah selalu ingin kita dekat pada Dia. Walaupun kita adalah orang-orang yang kadang tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Walaupun juga dalam kerapuan kita tidak mau untuk berdoa sekalipun. Allah mau untuk atur hidup kita. Dalam hidup ini sebenarnya kita dibutuhkan sebuah penyerahan diri seutuhnya bagi Dia. Dan Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terlalu buru-buru mengatur hidup kita. Tidak pernah terlalu terlambat Dia menjawab doa Abraham. Dan juga tidak pernah terlalu buru-buru Dia meminta anaknya itu dikorbankan. Allah tidak pernah bekerja menurut waktu hitungan manusia. Bagi Allah, ada waktu yang tepat bagi setiap orang. Karena itu kita belajar bahwa ketika kita mau untuk percaya, dibutuhkan penyerahan diri secara hati. Bersyukurlah Bapak Ibu, Bapak Mama, kita punya Tuhan yang ajaib. Saya punya sebuah video. Video ini bercerita tentang seorang atlet yang mengikuti perlombaan di Barcelona. Ini perlombaan Olimpiade. Atlet ini bernama Derek Redmond. Dia seorang atlet yang sangat terkenal, sudah memenangkan beberapa kali medali emas. Dan ketika dia pergi ke Barcelona, dia mengikuti sebuah perlombaan dengan harapan dia dapat medali emas dalam perlombaan di Barcelona. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Derek Redmond yang kaos warna biru, celana warna biru. Waktu itu dia pelari yang sudah hampir dekati. Dia paling depan. Tapi ketika semua sudah semakin di depan, lari 400 meter, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dia punya kaki kejang. Dia tidak bisa lari. Semua pelari sudah meninggalkan dia, bahkan mencapai garis finish. Derek Redmond masih tertinggal di belakang. Semua sudah selesai, pertandingan sudah usai. Derek Redmond masih mencoba untuk menyelesaikan perlombaannya. Orang-orang datang dan mencoba bantu dia dan bilang, sudahlah, berhenti sudah sekarang. Tapi dia mencoba untuk lari lagi, selesaikan perlombaan. Tapi makin lama sakit di kakinya itu makin menyiksa dia. Tiba-tiba ada seorang bapak datang dan pegang dia. Bapak ini bilang begini, mari kita selesaikan pertandingan kita. Semua orang mencoba mengusir bapak tadi. Ini kemudian pegang tangan anak itu dan bilang, mari kita selesaikan perlombaan ini. Selesaikan sampai di sana. Orang semua datang dan sudah berhenti, sudah selesai di sini. Bapak ini bilang, tidak. Saya akan pegang tangan anak saya ini. Siapa dia? Ini adalah ayah kandung dari Derek Redmond. Sekaligus pelatih dari Derek Redmond. Bapaknya turun dari podium, pegang tangan anaknya. Walaupun anaknya sudah hampir gagal. Walaupun semua orang sudah menyelesaikan pertandingannya. Walaupun semua orang sudah berhasil. Tinggal anaknya sendiri yang sudah tertinggal jauh. Tapi dia katakan pada anak, mari kita selesaikan kita punya pertandingan. Karena tujuan engkau datang di sini, di Barcelona ini, adalah menyelesaikan pertandingan. Ini contoh Bapa yang baik. Bapa di sorga turun ke dalam dunia, dia cari kita. Dan seperti seorang Bapa yang cari kita, demikian juga harusnya kita berlaku kepada keluarga kita. Mungkin dalam keluarga kita istri yang gagal. Menurut kita, anak kita gagal karena dia gagal sekolah hamil. Tugas kita sebagai Bapa, pegang tangan mereka dan bawa supaya sampai pada tujuan. Jangan kasih tinggal.
Banyak orang yang gagal membutuhkan kita sebagai orang beriman. Abraham berani percaya kepada Allah. Dan dia berani untuk bawa anaknya. Kita juga sebagai seorang bapak harus seperti itu. Seperti Bapa Surgawi, demikianlah kita berlaku. Seperti apa yang dicontohkan oleh Bapa Surgawi, seperti itu juga kita bertindak. Jangan biarkan anak-anak kita gagal. Jangan biarkan anak-anak kita terlena. Kalau mereka gagal, pegang tangannya dan angkat dia. Mari anak, kita selesaikan. Kita perbaiki. Kalau rumah tanggamu juga gagal, ada persoalan, jangan bilang, sudah tidak lagi, saya tidak mau selesaikan pertandingan. Tidak. Sebagai seorang bapa yang percaya kepada Allah di surga, pegang tangan keluargamu dan bawa mereka sampai ke garis akhir. Untuk itulah engkau menjadi bapa Kristen. Seorang bapa yang mau untuk pegang tangan orang-orang di sekitar, beri support, beri semangat, beri dukungan. Walaupun anak-anak kita, walaupun keluarga kita adalah keluarga yang mungkin tidak mencapai nilai-nilai yang orang lain inginkan. Mungkin mereka gagal waktu sekolah. Mungkin karena kita tidak ada uang, mereka kemudian berhenti waktu SMA, SMP. Tapi jangan pernah berhenti untuk bilang, anak mari kita maju. Sebab dukungan doa, dorongan seorang ayah akan menolong mereka untuk menjadi lebih kuat. Mari kita tutup dengan doa untuk permenungan firman.